Alhamdulillahirabbil alamin. Halo bro, jumpa lagi di kabar kuburan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang proyek besar. Saya menggali liang kubur sendiri. Ya, saya menggali liang kubur sendiri. Untuk apa? Seperti cerita kemarin, ya kita untuk menampung air dari atas sana masuk ke dalam liang, ya kan. Ini liang kubur yang saya gali. Nah, luar biasanya di sini ada, ini saya tunjukkan. Ini ada akar kepuh ya. Ini akar kepuh yang sangat besar, diameter kira-kira 20 cm ya kan. Maka ini ukurannya kan kita ke belakang lagi agar paling tidak ada 2 meter kali 1 meter. Nanti setelah dalam akan kita timbun dengan sampah-sampah itu, daun bambu, karena ini tanah berada di papringan ya. Artinya papringan itu adalah tempat tumbuhnya kebun bambu, pring ya kan. Ini ada cerita yang tiba-tiba saya harus menyampaikan ini ke Anda. Jadi fungsi seperti cerita kemarin, tanah dan air harus disatukan, jangan sampai dipisahkan. Ketika air akan bertemu tanah, dihalang-halangi oleh antara lain plastik yang luar biasa merusak tanah ya kan, kemudian beton, semen ya, ini air akan menuntut keadilannya dan dia pasti akan mencari jalan lain untuk bisa tetap bertemu dengan tanah ya kan. Nah, kenapa liang kubur ini saya gali dan saya sudah pesan ke orang di sekitar sini, bikin apa sih itu, bikin liang kubur untuk saya, nanti dia dikuburkan di sini karena ini tanah milik, tanah hak milik, kebetulan berbatasan dengan kuburan desa, kuburan si kepuh ya, kuburan si kepuh, dan kepuhnya itu juga sampai masuk ke tanah ini, itu akarnya ya, dahannya di atas itu juga ada. Jaraknya dari sini ke pangkal pohon kepuh itu ada 50 meter. Jadi cerita kepuh itu sendiri sudah kita sampaikan sedikit kemarin. Saya di kesempatan ini akan menceritakan dari tanah galian ini ya. Tanah galian ini sudah saya kantongi, kemudian sebagiannya saya bawa, ini saya perlihatkan. Jadi sebagiannya saya bawa untuk apa? Untuk tanaman ya kan, untuk tanaman di rumah, di polybag jadi untuk menanam berbagai aneka tanaman. Nah, ini yang luar biasa bagi saya adalah tiba-tiba tadi saya membaca berita-berita tentang ributnya seorang ya warga lah ya, terutama yang di Jakarta itu ada gubernur bikin resapan air dari lubang-lubang resapan air tapi di trotoar, dan ini tidak masuk akal. Itu yang kemarin saya katakan, itu pelaksanaan yang gila. Idenya sih benar, menggali lubang untuk resapan air karena sunatullahnya air dari langit turun ke tanah ya, harus dimasukkan ke tanah, turun ke bumi harus dimasukkan ke tanah, itu sunatullahnya dan itu benar ya kan. Ide ini benar betul, cuma pelaksanaannya itu menggali resapan air itu ya tentu bukan di tempat-tempat beton kan, karena begitu digali itu ada sumur-sumur besar yang di bawahnya itu sudah sumur, akhirnya hanya sumur-sumur dan permukaan tanah yang sangat dangkal di daerah-daerah dataran rendah
itu air tidak akan meresap lagi ke bumi dan akhirnya melimpah lagi juga ke sungai atau mungkin ke jalan dan pada akhirnya juga ke laut itu kan. Jadi idenya benar. Maka itu resapan air yang harus dibuat adalah di daerah tanah-tanah miring agar seperti ini. Jadi kenapa kok tiba-tiba menggali kubur sendiri ya kan? Jadi saya ini ibarat lagi menggali kubur sendiri untuk agar tubuh kita yang 70% adalah air pada saat akan kembali itu sudah nyaman ya kan, akan kembali ke tanah ini ya kan, mau kembali ke tanah, kita berasal dari tanah ya akan kembali ke tanah ya kan. Nah hukum alamnya itu air nggak bisa dipisahkan dengan tanah ya kan. Kalau orang memisahkan air, risikonya sendiri, tanggung sendiri loh ya. Nah ini ide gila ya kan, ide gila. Tetapi andai itu dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat seperti saya sampaikan kemarin, kabar ini ke Pak Ganjar ya, didengar atau tidak adalah itu urusan nanti, tapi mudah-mudahan pada saatnya nanti didengar. Kenapa saya perlu sampaikan ini ke Pak Ganjar? Dia ibaratnya nyong kia wong gemblung ya kan. Nyong kia wong gemblung duwe ide kok menggali kubur sendiri, itu kan gemblung. Tapi tujuannya kan jelas. Bagaimana ini nanti bisa menjadi resapan air yang untuk konservasi ya kan, ya untuk konservasi itu wong gemblung ya kan. Tapi tidak apa-apa, biarlah. Tetapi tolonglah ini disosialisasikan ke seluruh masyarakat ya. Kalau levelnya biar Jawa Tengah tentu saja ke Pak Gubernur ya kan, Pak Ganjar nih ya kan. Nyong ki ukur kepengin ngomong karo Rika ya, nek jalan-jalan meng desa apa meng ndi ya mulailah dikampanyekan untuk kampanye nggawe resapan air, nggawe lubang air ya. Membikin lubang air ya tidak harus seliang lahat inilah ya. Mengkondarani wong gemblung temenanan. Gila itu berat bro. Jangan gila ya, biar saya saja yang gila, gitulah ibaratnya kan gitu. Tetapi ini hanya ingin sampaikan lagi ke Pak Ganjar, tolong ya, tolong ini disosialisasikan betul, dikampanyekan betul untuk orang dengan senang hati membuat lubang resapan air, terutama yang permukimannya itu berada di dataran tinggi ya, yang lebih tinggi. Itu sangat berguna sekali air itu untuk siapa? Orang lain di bawahnya. Kalau permukiman ada di atas, orang buat resapan air di situ. Yang memanfaatkan banyak itu orang yang permukimannya itu ada di bawahnya, itu seperti itu. Sehingga itulah kenapa air dikatakan oleh Gus Bahak kemarin itu satu dari dua benda publik yang nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Nah kita yang punya lahan area hak milik atas tanah misalnya, ayolah kita beramal ya, paling tidak ini beramal. Ini proyek besar yang dibiayai bukan hanya oleh Bank Dunia ya, tapi ini dibiayai langsung oleh Bank Akhirat ya kan. Bank Akhirat, kita mendapatkan hasilnya itu juga nanti di akhirat, saya pikir itu kan ya. Ya jadi tadi ini saya dari tanah yang saya gali ini saya naikkan ke atas ya kan, ada mungkin bisa saya perlihatkan nih gambarnya tuh. Saya naikkan ke atas, di situ ada tanaman ganyong ya kan. Tanaman ganyong itu untuk apa? Kita tahu ganyong itu adalah bahan baku untuk suun ya. Suun itu makanan yang kalorinya tinggi, nutrisinya bagus, tapi rendah gluketin. Gluketin itu zat yang membuat kita itu punya pabrik gula, sakit gula ya kan, kena gula darah tinggi ya. Ganyong sekarang sudah hilang, dan cobalah
sekecil apapun, ketika ganyong sebenarnya bisa tumbuh di bawah tanaman-tanaman tegakan, ya kan? Ya kan kita coba lagi, ini masih ada bibit sisa-sisa yang dulu enggak kepake, coba saya tanam di bawah papringan, tanah dari galian lubang resapan air kita naikkan, di atasnya kemudian kita tanami ganyong. Nah itu yang mungkin usaha-usaha ini yang membuat saya perlu sampaikan lagi, ya kan, Pak Ganjar, ya tolonglah ini panjenengan kampanyekan terus nih bikin resapan air, ya kan. Sekarang kampanye itu aja lah, sekarang nggak usah kampanye capres-capresan, capres atau tidak, ya kan kita tidak tahu lah. Tapi kan nasib jenengan nanti jadi capres, jadi presiden atau menggantikan Pak Jokowi atau tidak, itu sekarang sudah dicatat yo, ada di Loh Mahfud. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah ribut-ribut, jenengan jadi presiden atau tidak, itu semua itu catatannya sudah ada. Sekarang catatannya sudah ada, kita itu tidak tahu. Tetapi rahasia Allah yang sudah tercantum di Loh Mahfud itu, nasib jenengan itu jadi presiden atau tidak, ya nggak usah dipikir, sudah jalani saja. Hidup kui urip iku mung sak derma nglakoni, ya kan? Yakin tahu, ya kan? Urip iku mung sak derma nglakoni, panjenengan sudah tidak perlu ribut bingung-bingung, jalani saja dan sambil melaksanakan tugas-tugas yang lain. Satu hal yang penting ini, kampanyekan konservasi air dengan cara menggali lubang-lubang resapan di banyak tempat. Saya ini orang bodoh, dan ya kenapa bodoh? Ya karena teman saya sesama angkatan ini SMA Kebumen IKASMA 82 itu sekarang jadi rektor UGM, itu kan pinter banget. Saya bodoh sehingga saya tetap jadi tukang kayak ginilah, ya. Jenengan yang alumni fakultas dari UGM juga kan bersama Pak Jokowi, ya kan? Ya, bersama Pak Jokowi alumni UGM, apalagi Pak Jokowi itu dari Fakultas Kehutanan, ya kan? Ya tolonglah suatu saat ketemu, ngobrol lah, itu nggak usah bicara soal presiden capres ya, tapi bicaralah soal ayo konservasi air dimulai dari sekarang. Andai jenengan kok nanti ditakdirkan supaya meneruskan Pak Jokowi, kan jadi enak, nyambung, ya kan, program-programnya yang kemarin dibawa di KTT G20 apa isu-isunya, isu-isu globalnya itu kan dunia mengalami ancaman krisis air, ya kan? Ya itu jangan hanya diomongkan, tapi ayo ditindaklanjuti dengan kerja-kerja real, kan gitu Pak, ya. Ya udah gitu ya Pak Ganjar, pokoknya aja gemblung, aku basing gemblung, ya. Rika aja gemblung, aku basing gemblung. Sampai jumpa di kabar kuburan. Dah.